Stellar Transformations, episode 103. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Ibu kota dinasti Qin, di dalam ruang latihan rumah Gunung Lei di rumah Pangeran Yu. Qin Yu duduk dengan kaki disilangkan dengan tenang di dalam ruangan. Kepergian Lier yang menyedihkan, penampilan Zhou Xian yang perkasa, dan semua yang dikatakan Paman Lan sebelum pergi. Setelah mengalami semua ini, kini hati Qin Yu dipenuhi kekosongan. Tak ada lagi beban di dalamnya. Saat ini, yang harus ia lakukan hanyalah berlatih diam-diam untuk meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Karena dia ingin meningkatkan kekuatannya, dia harus memahami tubuhnya dengan jelas terlebih dahulu. Ketika Zhou Xian itu menyerang dengan riak biru, tubuhku secara tak terduga mampu bertahan lebih lama daripada energi inti matahari. Sepertinya saat itu setiap bagian tubuh secara otomatis memiliki aliran jernih yang nyaman yang menyembuhkan luka-luka tubuh. Dalam hatinya, Qin Yu masih ragu akan kejadian itu. Setelah diubah oleh air mata meteorik, tubuh Qin Yu memang sebanding dengan seorang ahli tingkat daceng. Tetapi meskipun demikian, seharusnya ia tidak mampu menahan riak biru begitu lama. Namun, Qin Yu berhasil bertahan begitu lama dan akhirnya berhasil menetralkan riak tersebut. Penyebab semua ini adalah ketahanannya. Terlebih lagi, seluruh energi inti suryanya yang telah terkuras habis pulih sepenuhnya hanya dalam sekejap. Tak hanya luka-luka fisiknya yang dapat disembuhkan, energi yang telah terkuras pun dapat diisi ulang. Sungguh ajaib, Qin Yu sudah lama mengetahui bahwa air mata meteorik memiliki fungsi memulihkan keadaan. Namun, pemulihan tubuh dan energinya sama sekali tidak berasal dari air mata meteorik itu sendiri, melainkan dari seluruh tubuhnya. Tampaknya saat tubuhnya terluka, setiap bagian tubuhnya menghasilkan aliran jernih yang menyembuhkan luka dengan sangat cepat. Qin Yu secara mental mengamati setiap bagian tubuhnya dengan cermat, terutama otot dan tulang. Semakin ia mengamati dengan mata batinnya, semakin tajam pengamatannya. Bersamaan dengan itu, rahasia tubuh dan energinya yang pulih dengan sangat cepat pun perlahan terungkap di hadapannya. Apa ini? Qin Yu tercengang dalam hati. Pikirannya menemukan dengan jelas bahwa di dunia mikrokosmik otot dan tulang, ada cahaya hijau di setiap tempat di tubuhnya dan bahkan di setiap sel. Masa cahaya hijau ini telah menyatu sepenuhnya dengan kedalaman tubuhnya. Tak hanya otot dan tulang, bahkan permukaan planet di dalam dantiannya pun mengandung massa cahaya hijau misterius. Massa cahaya hijau ini pada dasarnya berbeda dengan kehijauan di permukaan benda langit tahap planet. Dengan sebuah pikiran, Qin Yu tiba-tiba dengan sengaja menyebabkan massa cahaya hijau di tempat tertentu di tubuhnya terbang keluar melalui telapak tangannya seperti energi. Sebenarnya apa sih gumpalan cahaya hijau ini? Gumamnya pelan sambil menatap gumpalan cahaya hijau di telapak tangannya. Oh! Saat Qin Yu merasa ragu, ia tiba-tiba menyadari titik cahaya hijau melayang keluar dari air mata meteorik di dadanya. Titik cahaya hijau itu terbang langsung ke tempat ia mengumpulkan gumpalan cahaya hijau tadi dan mengisi kembali energi hijau di tempat itu. Itu air mata meteorik. Mata Qin Yu berbinar. Seperti dugaanku, energi hijau misterius ini ada hubungannya dengan air mata meteorik. Sejak aku menghisapnya ke dalam tubuhku saat itu, energi itu selalu di luar kendaliku, tapi sekarang, setidaknya aku bisa mengendalikan massa energi hijau ini. Ia memberikan sebuah pikiran pada kuas tulis yang ia personalisasikan dengan darah dan hisap ke dalam tubuhnya di masa lalu, membuatnya terbang keluar. Saat ini, kuas tersebut berbentuk pedang pendek. Meskipun wujud asli senjata abadi tingkat menengah peninggalan Kaisar Abadini yang ini adalah kuas tulis, daya serangnya bahkan lebih kuat daripada pedang abadi tingkat menengah biasa. Sambil memegang pedang pendek abadi kelas menengah ini, Qin Yu tanpa ragu menebas lengannya sendiri dengan keras. Meskipun ia menggunakan senjata abadi kelas menengah, ia harus mengeluarkan banyak tenaga untuk membuat luka yang besar. Darah mengalir deras darinya, tetapi rasa sakit seperti ini hanya membuatnya sedikit mengernyit sekali. Sekarang mari kita lihat apakah gumpalan cahaya hijau ini penyebab kemampuan pemulihanku atau bukan. Ia segera mengendalikan gumpalan cahaya hijau di tubuhnya agar tidak menyembuhkan luka. Pada saat yang sama, ia mengamati luka itu dengan saksama. Haha, seperti dugaanku. Raut kegembiraan tampak di wajah Qin Yu. Massa energi hijau inilah yang menjadi penyebab ketahanan yang menakutkan itu. Tanpa dipulihkan oleh massa cahaya hijau, lukanya tampaknya tidak dapat disembuhkan. Setelah itu, Qin Yu melepaskan tekanannya pada gumpalan cahaya hijau. Mereka langsung menyatu dengan lukanya. Dalam sekejap mata,
luka besar itu sembuh total, bahkan tanpa meninggalkan bekas luka yang terlihat. Phew, ketahanan yang mengerikan, seru Qin Yu dalam hati. Meskipun sebelumnya dia sudah tahu bahwa kemampuan penyembuhan luka dari energi hijau itu menakjubkan, dia masih sangat terkejut saat melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Saya belum pernah bisa mengendalikan air mata meteorik secara aktif sebelumnya. Energi hijau ini seharusnya dianggap sebagai jenis energi pertama yang bisa saya kendalikan secara aktif. Karena kemampuan penyembuhan dan pemulihannya begitu luar biasa, sebut saja kekuatan hidup elemental. Seperti yang diantisipasi Qin Yu, pengujian kekuatan kehidupan unsur ini menunjukkan bahwa ia tidak hanya dapat menyembuhkan luka dengan cepat, ia bahkan dapat memulihkan energi di dalam tubuhnya juga. Dapat dikatakan bahwa kekuatan kehidupan unsur ini lebih unggul dari semua pil suci pemulih energi dan obat-obatan berharga. Saat ini, kelima orang yang terdiri dari Qin De, Feng Yuzi, Su Yuan, Qin Feng, dan Qin Zheng sedang berkumpul di sebuah rumah halaman kecil di kediaman Pangeran Yu. Kemarin salju turun lebat, sehingga atap dan pepohonan di rumah halaman ini tertutupi kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya. Dunia kini menjadi hamparan salju putih yang luas. Udara pun terasa dingin. Ayah, Paman Feng, Paman Su, kakak laki-laki kedua, ada sesuatu yang ingin kukatakan pada kalian. Wajah Qin Yu menunjukkan senyum tipis dan tenang, tetapi nadanya terdengar agak serius. Karena dia mengumpulkan begitu banyak orang sekaligus, dia pasti punya urusan penting yang harus diselesaikan. Qin De dan yang lainnya bisa langsung tahu. Yuer, ceritakan semuanya pada kami, kata Qin De sambil tersenyum. Aku sudah hidup begitu lama, melihat segalanya, dan mengalami banyak situasi hidup dan mati. Jangan terlalu mengkhawatirkan kami. Dia ingin membuat Qin Yu sedikit rileks. Ayah, masalah ini tidak terlalu buruk. Tepatnya, ketika aku pergi ke rumah abadi terakhir kali, aku mendapatkan sebuah harta karun. Harta karun ini sangat berharga. Apakah itu didambakan oleh orang lain? Tanya Su Yuan perlahan. Ya, aku mendapatkan lukisan tinta. Lukisan ini berkaitan dengan rahasia yang sangat penting sehingga bisa membuat semua Lus Immortal, Lus Devil, dan Lus Demon gila, termasuk para ahli tribulasi ke-12. Kata Qin Yu sambil tersenyum paksa. Sekarang dia merasa lukisan tinta cuci itu menjadi semacam beban. Jika Dame Yanji dan Yan Mo merahasiakannya, tentu saja dia tidak akan berada dalam bahaya. Namun, ketika dia dan Yan Mo bertukar informasi beberapa hari yang lalu, Yan Mo dengan lugas mengatakan kepadanya bahwa dia telah memberikan lukisan tintanya kepada klan naga. Jadi situasinya telah menjadi sangat buruk. Para dewa dan iblis terbebas dari kesengsaraan ke-12. Feng Yuzi terkejut. Sekarang ia baru mencapai tahap Yuanying, jadi para dewa dan iblis terbebas dari kesengsaraan ke-12 adalah makhluk legendaris yang tak tertandingi di matanya. Qin Yu mengangguk frustrasi, ya, masalahnya agak merepotkan. Su Yuan mengerutkan kening. Ketika musuh jauh lebih kuat daripada pihaknya, semua siasatnya sia-sia. Namun, Su Yuan sama sekali tidak tahu bahwa Qin Yu memiliki 3 kartu truf, jadi pada dasarnya ia tidak takut pada para ahli ini. Ini merepotkan. Qin De juga mengerutkan kening. Saat ini, Qin Feng dan Qin Zheng juga agak tertekan. Baiklah, Xiao Yu, berapa level Paman Lan seniormu itu? Su Yuan tiba-tiba berkata. Qin Yu berkata sambil tersenyum, Paman Lan benar-benar lebih unggul dari para Lus Immortal tingkat 12. Kakak kedua Qin Zheng kini tersenyum, Xiao Yu, kalau begitu masalah ini mudah. Dengan Paman Lan senior di sini, seharusnya tidak ada bahaya besar. Memang akan begitu jika dia masih di sini. Tapi, dia sudah pergi. Dia tidak lagi di dunia fana, kata Qin Yu sambil menggelengkan kepala. Tidak lagi di dunia fana? Tanya Feng Yuzi takjub, mungkinkah? Paman Lan senior adalah Lus Immortal tingkat ke-12 dan sekarang dia telah melampaui penghalang terakhir untuk menjadi Golden Immortal tingkat 1 dan karenanya telah naik. Sebelumnya, saat mengobrol dengan Feng Yuzi di kediaman Pangeran Yu, Qin Yu menceritakan semua yang ia ketahui tentang makhluk abadi longgar, makhluk abadi standar, dan makhluk abadi emas kepada Feng Yuzi. Jika tidak, mengingat statusnya, Feng Yuzi tidak akan tahu hal-hal ini. Naik, yah, bisa dibilang begitu. Lagi pula, Paman Lan tidak akan kembali ke sini. Qin Yu tidak tahu bagaimana menjelaskannya, jadi dia hanya bisa memberikan jawaban yang samar. Paman senior Lan sudah tidak ada di sini lagi, kalau begitu, gumam Qin Zheng sambil mengerutkan kening. Qin Yu berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, ayah. Aku meminta kalian semua untuk datang ke sini, bukan untuk membuatmu khawatir tentang hal-hal ini. Sebelumnya, 4 Lus Immortal dari kuil Kingsu di benua Tenglong pernah menyerang menara bintangku. Akhirnya mereka dihentikan oleh Paman Lan.
Menyadari bahwa formasi bintang surgawi agung menara bintang tidak cukup kuat, beliau mengubahnya sedikit. Sekarang, formasi bintang surgawi agung bahkan tidak bisa dihancurkan oleh Luz Immortal Tribulasi ke-12. Xuanzong memberitahunya tentang masalah ini setelah formasi diperbaiki. Di masa lalu, formasi bintang surgawi agung hanya mampu menahan serangan Luz Immortal tingkat ke-8. Setelah diubah oleh Paman Lan, formasi tersebut menyerap energi suci alami dan menjadi formasi defensif ilusi yang menakutkan. Sekarang, bahkan para Luz Immortal kesusahan ke-12 pun dapat melupakan cara membobolnya. Yuer, maksudmu kita, Qin De sudah mengetahuinya. Baik, ayah. Aku ingin kalian semua pergi ke Menara Bintang dan tinggal di sana untuk sementara waktu dulu. Lagi pula, pemandangan di sana juga cukup bagus. Kalau tebakanku benar, awan badai akan mengamuk di benua Tenglong selama periode ini. Ketika saatnya tiba, bahkan benua Qianlong pun mungkin akan kacau balau, kata Qin Yu dengan sungguh-sungguh. Qin De tersenyum, aku tidak keberatan. Aku sudah menjadi seorang Xiuzenis, jadi waktuku tidak terbatas. Tentu saja aku tidak peduli dengan masa-masa itu. Tapi, aku mengkhawatirkan Zenger. Qin Zheng menatap Qin Yu dengan senyum terpaksa, Xiao Yu, kau antar ayah, kakak, Paman Feng, dan Paman Su ke Menara Bintang dulu, ya. Lagi pula aku kan Kaisar Dinasti Qin, bagaimana mungkin aku bisa pergi sesuka hati. Qin Yu juga mengerti alasan ini. Tapi dia sudah bersiap untuk ini. Kakak kedua, rumah Gunung Leiku itu terbuat dari biji yang sangat langka. Pertahanannya sangat luar biasa, dan juga memiliki formasi pertahanan. Lei Wei menempa Lei Mountain House dari beberapa biji kelas atas yang dikumpulkannya saat menjelajahi alam semesta, jadi wajar saja jika pertahanannya tinggi. Kakak kedua, segera bangun ruang bawah tanah di belakang rumah peristirahatanmu. Aku akan menempatkan rumah Gunung Lei di sana. Jika kau menghadapi bahaya, bersembunyilah di rumah Gunung Lei. Setidaknya kau akan cukup aman di sana, kata Qin Yu serius. Sekarang dia sudah memiliki Qin Yu Immortal Mansion, yang jauh lebih unggul daripada Lei Mountain House dalam hal pertahanan dan hal lainnya, jadi cocok baginya untuk meninggalkan Lei Mountain House di dalam istana kekaisaran. Ayah, aku akan segera mengatur seseorang untuk membawamu dan yang lainnya ke Menara Bintang. Tapi aku berniat pergi ke Samudra Astral yang kacau untuk berlatih. Jika ada masalah, ayah bisa memberitahuku melalui pemancar, kata Qin Yu serius. Dia memutuskan untuk memasuki Samudra Astral yang kacau untuk berlatih sejak lama. Kini jiwanya telah mencapai tahap duji akhir dan bahkan hampir mencapai tahap daceng, tetapi kekuatannya baru berada di tahap planet akhir. Untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat, ia berniat untuk membunuh Ferobis dan memurnikan Nei dan mereka. Meskipun Samudra Astral yang kacau itu berbahaya, Qin Yu tidak takut padanya. Dia memiliki rumah abadi Qin Yu, sebuah rumah abadi peninggalan Kaisar Abadi Niyang. Rumah itu tidak hanya memiliki pertahanan yang sangat tinggi karena seluruhnya terbuat dari biji suci unsur, tetapi juga dilindungi oleh formasi yang sangat tangguh dan mantra pembatas. Saat itu, Kaisar Abadi Niyang berkata bahwa ia akan menghapus formasi ofensif dan mantra ofensif yang tangguh, hanya menyisakan mantra restriktif defensif. Namun, ini sudah cukup bagi Qin Yu. Mungkin bahkan para Dewa Emas pun tak mampu menembus mantra pembatas pertahanan yang dipasang oleh Kaisar Abadi Niyang, apalagi para Dewa Lepas. Bagaimanapun, ini adalah kediaman seorang Kaisar Abadi. Oleh karena itu, rumah abadi Qin Yu ini bisa dianggap sebagai tempat perlindungan yang menyelamatkan jiwa. Lebih jauh lagi, Qin Yu juga memiliki boneka pedang abadi. Meskipun ia hanya memiliki satu batu suci elemen kelas atas, bagaimanapun juga, ia dapat melepaskan kekuatan seorang Dewa Emas tingkat 1. Perlu diketahui bahwa ini adalah seorang Dewa Pedang, yang serangannya lebih kuat daripada jalur kultivasi lainnya. Setelah memerintahkan bawahannya untuk membawa orang-orang seperti ayahnya ke Menara Bintang dan memberikan rumah Gunung Lei kepada saudara keduanya Qin Zheng untuk digunakan, Qin Yu sendiri mengendarai senjata abadi tingkat menengahnya, bergegas menuju Samudra Astral yang kacau dengan sangat cepat sendirian. Di Samudra Astral yang kacau, ombaknya sangat tinggi dan energi suci alaminya luar biasa kacau. Berdiri di atas pedang terbang yang ditransformasikan dari kuas tulisnya, Qin Yu menembus ombak yang menjulang tinggi. Berbagai Ferobis melintasi jalannya dengan kecepatan sangat tinggi di kejauhan. Pada dasarnya, ia tidak akan mengincar Ferobis yang belum mencapai tahap duji. Ferobis tahap duji, Qin Yu telah melihat seekor kepiting keperakan raksasa di kejauhan. Mata merah darahnya melotot tajam ke arahnya. Kepiting Ferobis ini tampaknya tidak menyadari ancaman yang ditimbulkannya. Xiuzenis, bersiaplah untuk mati. Setelah mencapai tahap duji tengah,
kepiting itu cukup cerdas untuk berbicara seperti orang pada umumnya. Aku belum memutuskan untuk bertindak, tapi kau sudah ingin membunuhku. Qin Yu tak kuasa menahan senyum. Tepat setelah itu, seluruh tubuhnya melesat ke arah kepiting keperakan itu seperti seberkas cahaya dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Pada awalnya, dia seperti seberkas cahaya hitam, namun setelah beberapa saat, dia berubah menjadi api ungu. Ah, api surgawi. Ferobis kepiting itu tidak punya waktu untuk melarikan diri karena langsung dikepung oleh medan api surgawi. Dalam waktu singkat, ia terbakar menjadi abu. Sebuah neidan kemudian jatuh ke tangan Qin Yu. Saat itu, bahkan Damei Yanji hanya mampu menahan 2 atau 3 api surgawi, jadi sekarang, bagaimana mungkin Ferobis tingkat Duji Tengah bisa lolos dari medan api surgawi? Seorang ahli yang sebanding dengan Kaisar Abadini yang seperti penguasa api hitam memang tangguh. Energi api di dalam cincin penguasa api hitam miliknya sungguh dahsyat. Sayang sekali aku terlalu lemah, jadi aku hanya bisa mengeluarkan sebagian kecilnya, menciptakan medan api surgawi dengan jangkauan 2 hingga 3 meter. Qin Yu menatap cincin penguasa api hitam dan tersenyum. Ia kemudian segera melanjutkan perjalanannya seperti seberkas cahaya.